Selanjutnya saya mau sampaikan apa yang dikatakan Pak Hotman itu sangat betul. Saya atas nama keluarga Djohadikusumo merasa prihatin, saya terus terang saja sangat prihatin dan saya merasa dizolimi. Saya merasa dihina, difitnah. Anak saya sangat merasakan dan saya merasa mungkin apakah ini kebetulan atau tidak. Sarah maju sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Pas 1 minggu, 2 minggu sebelum pilkada, kok ada berita begini mengenai Edi Prabowo dan kelompok yang ditahan dan dikaitkan dengan kami, dengan keluarga Djohadikusumo, ya, dikaitkan dengan Sarah. Dan yang saya mau sampaikan kepada kawan-kawan media, bahwa keluarga kami sudah 34 tahun berbisnis di bidang kelautan. Nah, kenapa saya jelaskan? Karena banyak tidak tahu itu. 34 tahun, sejak tahun 86. Di bidang budidaya mutiara. Yaitu PT Bima ini? Ya. PT Bima Saksi Mutiara. Nah, sudah 34 tahun. 5 tahun yang lalu, bisnis mutiara itu sedang mulai mengalami mandek. Kami merugi terusan saja. Kami memiliki 214 karyawan di Nusa Tenggara Barat. Timbul ide 5 tahun lalu untuk ajukan kita mau melakukan diversifikasi di luar mutiara. Ada ide untuk tripang, ide untuk lobster, budidaya, kepiting dan sebagainya. Ini kan kelautan. Nah, khusus untuk lobster dilarang budidaya, apalagi ekspor. Menteri yang lama melarang budidaya lobster, maka kami tidak melakukan dan kami tidak bikin budidaya lobster, apalagi ekspor. Nah, dengan menteri baru yang kebetulan saja itu dari partai kami, Gerindra, kami ajukan. Dan waktu itu saya ketemu Pak Edi tahun lalu, saya bilang, Ed, berapa kali saya wanti-wanti, saya usulkan diberikan izin sebanyak-banyaknya. Saksi hidup ada di belakang saya. Saya bilang, Ed, kalau saya Ed, buka aja. Sampai 100 perusahaan, buka saja. Kelompok tani, koperasi, buka saja. Karena Pak Prabowo tidak mau monopoli. Saya tidak suka monopoli. Dan Partai Gerindra tidak suka monopoli. Sudah berkali-kali saya sampaikan. Nah, bulan Mei kami ajukan izin untuk budidaya lobster. Itu bulan Mei. Sebulan kemudian kami dapat surat penetapan budidaya. Bukan lobster, bukan ekspor lobster, budidaya lobster. Dengan persyaratan-persyaratan, kalau sudah dipenuhi, tadi Pak Hotman katakan kan ada 4. Ada 4 syarat, baru bisa ekspor lobster. Sampai sekarang ini, sampai detik ini kami belum dapat izin lobster. Dan kami belum melakukan ekspor lobster. Ya, ini saya mau luruskan karena hampir semua kawan-kawan saya, bahkan ada keluarga saya, keluarga kami, berpikir kami sudah punya izin lobster. Keluarga kami banyak pikir kami sudah punya lobster, banyak yang pikir kami sudah ekspor lobster. Sampai sekarang ini kami belum. Dan kami minta kepada media, mohon itu diluruskan. Ya, kami merasa dizolimi, ya. Dan anak saya yang sibuk kampanye selama 5 bulan tidak ada waktu untuk urus bisnis. Tidak ada waktu untuk urus bisnis. So itu saja, saudara-saudara, kawan-kawan dari media, mohon pengertian, ya. Nah, bahwa ada perusahaan namanya ACK, saya juga baru tahu hari Kamis yang lalu. Setelah Pak Edi ditangkap, saya baru tahu 1 hari kemudian ada perusahaan izin
kargo atau forwarder namanya ACK atau apa. Ya saya nggak tahu, saya juga baru tahu hari Kamis. ACK atau A ini atau A, saya nggak tahu itu. Ya. Dan saya mau tegaskan, keluarga kami termasuk Pak Prabowo tidak ada kaitan dengan perusahaan itu, dan terus terang saja kami merasa sangat-sangat dirugikan dengan eksistensi perusahaan itu dan pelaku-pelakunya. Ya. So ini terima kasih Pak Hotman punya prakarsa untuk acara seperti ini. Ya, ini yang saya mau sampaikan kepada kawan-kawan dan kepada publik dan masyarakat, ya, supaya ini supaya jelas, ada kejelasan hal tersebut. Kami merasa dikorbankan, kami merasa dizolimi, dan saya terus terang aja Pak Hotman, saya menduga ada motivasi politik tertentu. Saya merasa ada motivasi politik tertentu untuk menjatuhkan nama keluarga kami. Kami sudah lama berbisnis. Tidak pernah kami curang, apalagi korupsi, apalagi melanggar peraturan-peraturan yang berlaku. Ya, ini yang saya mau sampaikan, ya. Kami berniat untuk budidaya lobster, teripang, kepiting. Kami ingin Indonesia jadi superpower kelautan. Kami tidak mau negara lain seperti Vietnam yang menjadi pesaing kita. Kami tidak mau mereka melebihi kita, mengungguli kita. Kita mau Indonesia yang unggul. Pak Prabowo ingin Indonesia unggul, bukan negara-negara lain. Maka kalau dikaitkan dengan ekspor benur yang saya kira kebangetan, ya, orang Jawa bilang kebangetan, kelewatan, saya kira begitu. Saya sedikit emosi, maaf, ya, mungkin sebaiknya saya serahkan kembali ke Pak Hotman dan anak saya. Terima kasih. Esens abstraksi dari pernyataan dari Pak Hasim adalah bahwa ketangkapnya Pak Edi atas dugaan sogok menyogok soal ekspor benur lobster ini tidak ada kaitannya dengan usaha dari keluarga Hasim, karena orang izinnya aja belum dapat sampai sekarang. Sementara pengusaha-pengusaha jalanan yang biasa bermain lobby, apakah dugaan sogok menyogok, sudah menurut media sudah hampir 60 yang punya izin ekspor. Sementara ini perusahaannya keluarga Hasim belum ada izin ekspor yang lengkap, karena itu tadi ada 4 sertifikat yang dia belum dapat, belum dikasih, masih menunggu. Ya, jadi nggak ada sama sekali, karena terlalu formal, terlalu jalan lurus, akhirnya korban orang lain dapat, tapi keluarga Hasim nggak dapat izin. Itu intinya.